Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, tinggal seorang anak yatim piatu bernama Rudy. Usianya baru 10 tahun, tetapi wajahnya mengisahkan pengalaman yang lebih tua. Setiap pagi, Rudy akan berjalan ke tempat penampungan, sebuah bangunan tua yang dulunya rumah bagi keluarga yang penuh kasih. Sekarang, bangunan itu menjadi tempat berlindung bagi anak-anak seperti Rudy, yang kehilangan segalanya. Rudy adalah anak yang pendiam, lebih suka mengamati dunia di sekelilingnya daripada terlibat di dalamnya. Ia memiliki satu sahabat, Yani, seorang gadis yang ceria dan selalu berusaha membuat Rudy tersenyum. Di suatu pagi yang mendung, saat Rudy duduk di bangku kayu di taman, Yani datang berlari, rambutnya berkibar oleh angin. "Rudy, ayo kita bermain petak umpet," serunya. "Aku tidak ingin, Yani," jawab Rudy pelan. "Kenapa? Kau selalu sendirian?" Yani memohon. Rudy menatap langit, mengingat saat-saat bahagia bersama orang tuanya. "Karena tidak ada yang menungguku. Tidak ada yang mencariku." Yani terdiam, lalu duduk di samping Rudy. "Tapi kita masih punya satu sama lain, kan?" Rudy tersenyum tipis. "Ya, mungkin." Sejak kehilangan orang tuanya, Rudy sering merasa tidak memiliki tujuan. Dia menghabiskan hari-harinya dengan merenung dan berhayal. Suatu malam, saat semua anak-anak tidur, Rudy terbangun mendengar suara-suara lembut. Dia mengikuti suara itu keluar ruangan dan melihat seorang wanita tua sedang duduk di bangku taman. "Siapa kamu?" tanya Rudy. Wanita itu tersenyum. "Aku adalah penjaga kenangan. Aku mengumpulkan cerita-cerita dari mereka yang pergi." Rudy duduk di sampingnya, penuh rasa ingin tahu. Apa artinya itu? Setiap orang memiliki cerita. Cerita tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Ketika seseorang pergi, mereka meninggalkan jejak dalam ingatan kita. Apa jejak yang ingin kau tinggalkan, Rudy? Rudy terdiam. Ia tidak tahu. Wanita itu melanjutkan. Setiap jejak yang kita tinggalkan adalah cara kita berbagi dengan dunia. Hari demi hari, Rudy mulai memahami bahwa walau orang tuanya telah tiada, mereka masih hidup dalam kenangan dan pelajaran yang ditinggalkan. Dia mulai menuliskan kenangan-kenangan indah itu dalam buku catatan kecil yang ia temukan di loteng. Yani, yang selalu ada di sampingnya, mulai membacakan tulisannya. "Rudy, ini indah. Kenapa tidak kau ceritakan pada anak-anak lain?" "Aku malu," jawab Rudy. "Malu pada apa? Setiap cerita berharga," kata Yani, meyakinkan. Akhirnya, Rudy memutuskan untuk bercerita. Suatu sore, dia mengumpulkan anak-anak di taman. Dengan suara bergetar, ia mulai membacakan kisah tentang petualangan kecilnya bersama orang tuanya. Kisah tentang perjalanan ke pantai, tentang tawa dan pelukan hangat. Anak-anak lain mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Rudy merasakan sesuatu yang baru. Dia merasa hidup, merasa terhubung. Dalam percakapan dan gelak tawa, Rudy menemukan jejak yang bisa dia tinggalkan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Namun, suatu ketika, setelah mendengar bahwa penampungan itu mungkin akan ditutup karena kekurangan dana, Rudy merasa gelisah. "Yani, bagaimana jika kita kehilangan semuanya?" "Kita tidak akan kehilangan kenangan. Kita akan selalu memiliki cerita," jawab Yani. Dalam benaknya, Rudy mulai merencanakan sesuatu. Dia memutuskan untuk mengadakan sebuah pertunjukan. Rudy dan Yani bekerja keras, mengundang anak-anak lain untuk berpartisipasi. Mereka mengumpulkan cerita-cerita, menggambar, dan menyiapkan pertunjukan yang akan memperlihatkan betapa berartinya kenangan bagi mereka semua. Hari pertunjukan tiba. Rudy berdiri di depan kerumunan. Jantungnya berdegup kencang. Dia mulai bercerita, dan saat ia berbicara, jejak-jejak kenangan itu hidup kembali. Anak-anak lain menari, menyanyi, dan menunjukkan karya mereka. Ada tawa, ada air mata, tetapi yang terpenting, ada kebersamaan. Saat pertunjukan berakhir, Rudy melihat wajah-wajah yang bersinar. Kita semua memiliki cerita. Cerita yang menghubungkan kita. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita.
Rudy tahu, jejaknya kini telah tertinggal, bukan hanya dalam ingatan dirinya, tetapi juga dalam hati orang lain. Dia telah belajar bahwa meskipun kehilangan itu menyakitkan, cinta dan kenangan akan selalu ada, membimbingnya melalui masa-masa sulit. Waktu berlalu, dan Rudy tumbuh dewasa. Dia menjadi seorang penulis, berbagi cerita dan kenangan yang ia kumpulkan dari tahun ke tahun. Dia sering kembali ke desa kecil itu, ke taman tempat segalanya dimulai. Setiap kali dia melangkah ke sana, dia merasa seperti kembali ke rumah, kembali ke kenangan yang membentuknya. Suatu malam, saat Rudy duduk sendirian di bangku taman, wanita tua yang dulu ditemuinya muncul kembali. "Kau telah meninggalkan jejak yang indah, Rudy." Rudy tersenyum. "Aku belajar bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian." "Betul," kata wanita itu. "Setiap jejak yang kita tinggalkan adalah cahaya bagi orang lain." Saat Rudy menatap langit malam, dia menyadari bahwa meskipun ia pernah merasakan kehilangan, sekarang dia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Mereka yang pernah mendengarkan ceritanya, mereka yang telah berbagi kenangan bersamanya. Disitulah letak kekuatan sejati dari cinta dan harapan. Cerita ini, seperti jejak yang tertinggal, akan terus hidup dalam hati mereka. Dan Rudy, sang anak yatim piatu yang menemukan kekuatan dalam kenangan, telah menulis kisahnya sendiri, sebuah kisah tentang cinta, kehilangan, dan harapan.